Hai pengen gadgeters, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pengen Gadget. Pada kesempatan video kali ini kita akan bahas HP terbaru dari Poco, yaitu Poco X7 5G. Poco X7 5G ini rilis pada Januari kemarin 2025 di pasar global dan langsung mendapat banyak perhatian. Pasalnya, HP ini membawa beberapa peningkatan cukup besar dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu Poco X6 5G. Sebut aja sertifikasi IP68 atau IP69 yang baru pertama kali hadir untuk Poco X series. Poco juga tetap mempertahankan ciri khas dari X series-nya, yaitu performa yang sangat luar biasa. Kalau dilihat dari spesifikasinya, Poco X7 ini mirip dengan Redmi Note 14 Pro 5G. Keduanya sama-sama mengandalkan chipset Dimensity 7300 Ultra sebagai sumber performanya. Ya, udah dipastikan Poco X7 5G ini mampu menjalankan berbagai game berat secara kompetitif. Masih ada beberapa sektor menarik lain yang kita gak bisa lewatkan dari HP Poco yang satu ini. Kalau kalian penasaran, simak video ini sampai selesai ya. Poco X7 ini dikabarkan memiliki harga jual mulai dari 4 jutaan aja. Gak cuman performa, sektor lain juga ditawarkan yang cukup menarik, membuatnya seimbang di setiap sisi dari HP ini. Yang pertama, mengandalkan Dimensity 7300 Ultra, performa maksimal, suhunya minimal. Nah, untuk meneruskan citra baiknya Poco X series ini hadir dengan performa maksimal atau yang ekstrim. Kali ini Poco X7 5G mengandalkan performa chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Jangan salah fokus pada penamaan Ultra di belakang namanya, karena itu udah jadi hal biasa bagi beberapa merek, terutama di Xiaomi ya. Penambahan embel-embel ini di bagian belakang nama chipset tidak selalu menandakan sebuah peningkatan. Kadang nama kayak gitu tuh cuman buat membedakan antara chipset yang dipakai Xiaomi ataupun merek lain. Hal yang sama juga dilakukan oleh Oppo Reno 12 series yang menambahkan nama Energy pada Dimensity 7300 yang dipakainya. Ya, dengan kata lain, Dimensity 7300 Ultra ini tidak lain adalah Dimensity 7300 yang rilis pada Mei 2024 kemarin. Chipset ini hadir dengan rancangan fabrikasi kelas flagship, yaitu 4 nanometer buatan TSMC, sedangkan performanya mengandalkan 8 inti CPU atau yang sering kita tahu octa-core, yang mana terbagi menjadi kedua klaster. Ya, selebihnya masih sama-sama aja. Adapun isinya terdiri dari 4 core Cortex A78 dengan clock speed 2,5 GHz untuk sumber performanya, sedangkan 4 core lainnya adalah Cortex A55 dengan frekuensi 2,2 GHz. Untuk efisiensi dayanya, Dimensity 7300 Ultra mengandalkan Mali G615 MC2 sebagai kartu pengolah grafisnya dengan frekuensi 1047 MHz. Secara keseluruhan, Poco menyebut bahwa chipsetnya ini mengalami kenaikan 12% untuk performa serta 10% untuk kinerja GPU-nya. Menariknya, Poco X7 ini bahkan diklaim mampu meraih skor Antutu hingga 700.000 lebih. Sedangkan untuk Geekbench 6, Poco X7 5G ini mampu meraih skor 1024 poin untuk single core dan 2846 poin untuk multicore. Terakhir adalah pengujian 3D Mark Wildlife Extreme yang meraih skor hingga 846 poin. Yang kedua adalah layar curve pertama di seri dengan kualitas imersif dan ketahanan yang sangat baik. Poco X7 5G ini punya spesifikasi layar yang tidak jauh dengan pendahulunya. Misalnya dari segi ukuran, yaitu 6,67 inci dengan panel AMOLED. Resolusinya juga masih sama, ada di angka 1,5K atau 1220 x 2712 pixel. Bedanya, Poco X7 5G ini punya desain layar yang curve di bagian sampingnya. Hal ini membuatnya terasa lebih premium dan terlihat lebih luas. Ya, pengalaman menggenggam juga jadi lebih enak, lebih nyaman karena nggak lebih tajam dibandingkan layar yang flat. Sebagai gamer, pastinya banyak yang suka layar curve karena aktivitas kita memegang itu jadi lebih puas.
Sebagai kelas menengah, terdapat beberapa fitur pendukung yang tidak boleh absen, misalnya tingkat reproduksi warna yang mencapai 68 miliar HDR10+ hingga Dolby Vision. Ada juga sertifikasi TUV Rheinland, mencakup sertifikasi Circadian Friendly, Low Blue Light, dan juga Flicker Free. Mata jadi tetap aman meskipun menatap layar dalam waktu yang lama. Untuk kenyamanan, refresh rate-nya masih dipakai berada di angka 120 Hz. Hal ini membuat pergerakannya jadi terasa lebih mulus saat scrolling atau saat main game. Bahkan ada dukungan fitur enhanced gaming yang akan meningkatkan touch sampling rate hingga 2560 Hz dan super resolution touch hingga 16 kali lipat. Wah, menarik ya. Untuk kualitas audionya sudah stereo speaker lantang dengan dukungan Dolby Atmos. Poco X7 5G ini hadir dengan dual speaker atau stereo. Lubang speakernya disimpan di bagian bawah bodi dan bagian atas juga, bukan earpiece ya. Hal ini membuat suara yang keluar jadi lebih terasa seimbang. Beberapa reviewer juga mengatakan bahwasanya suara yang dihasilkannya ini cukup lantang. Hal ini membuat aktivitas seperti menonton atau bermain game jadi lebih seru. Belum lagi ada dukungan teknologi Dolby Atmos yang mana membuat suaranya lebih jernih dan juga surrounded. Peningkatan kualitas suara speaker juga didapat dari algoritma baru yang disebut AI Super Cinema. Algoritma tersebut dikatakan mampu menciptakan suara yang lebih hidup dan juga lebih nyata. Untuk pengguna juga dapat merasakannya ketika mengaktifkan mode teater. Menariknya, mode tersebut sudah mendukung berbagai platform seperti kalau kalian nonton YouTube, Netflix, Amazon Video, serta video player bawaan ponsel Poco ini. Lalu selanjutnya ada konfigurasi kamera belakang yang sudah mumpuni dengan dual stabilization untuk videonya. Meski bukan sebagai HP kamera, tapi Poco X7 5G ini dibekali dengan konfigurasi kamera yang cukup baik. Di belakangnya terdapat 3 kamera, tapi hanya 2 kamera aja yang fungsional. Adapun kamera utama yang digunakannya memiliki resolusi 50 megapiksel dengan bukaan f/1,5. Kamera dengan focal length 26 mm ini menggunakan sensor Sony IMX882 berukuran 1/195 inci. Kamera utamanya sudah didukung PDAF dan OIS agar tetap stabil selama pemotretan. Lalu selanjutnya untuk tampilan desainnya ini premium karena udah dengan sertifikasi IP68, IP69 dan durability-nya pastinya tinggi dong. Ketebalan bodinya juga masih wajar yaitu di 8,4 mm atau 8,6 mm. Bukan termasuk yang tebal untuk HP di kelas harganya, sedangkan untuk bobotnya hanya sekitar 185,5 gram atau 190 gram. Ya enteng banget untuk HP sekelas harga 4 jutaan ini. IP68 atau IP69 ini sertifikasi ini lagi-lagi baru pertama kali hadir untuk Poco X series. Kemampuannya dalam menahan debu dan air jauh lebih baik ketimbang pendahulunya. HP ini bahkan mampu berada di dalam kedalaman air hingga 1,5 meter selama 30 menit. Kalau gak sengaja kecebur ke dalam air, Poco X7 5G ini akan tetap menyala seperti biasa. Bahkan ada fitur wet touch display berkat sertifikasi tersebut, jadi layar akan tetap bisa disentuh atau dioperasikan meski layar atau tangan kita dalam keadaan basah, ya misal kita kehujanan atau gimana. Selain itu, HP ini juga dibekali struktur bantalan internal untuk meredam efek guncangan saat si HP ini terbentur. Lalu selanjutnya untuk ketahanan baterai, ya ini awet lah. Terus juga ada dukungan baru Smart Charging Engine. Poco X7 5G ini hadir dengan kapasitas baterainya 5110 mAh. Naik sedikit dari Poco X6 5G yaitu 5100. Ya keduanya udah jelas cukup baik untuk menemani aktivitas harian kalian pasti. Menurut pengujian, Poco X7 5G ini mendapatkan skor penggunaan aktif sampai 11 jam 7 menit. Skor ini berasal dari penggunaan telepon yang bertahan hingga 29 jam 20 menit, browsing hingga 9 jam 7 menit, memutar video sampai 12 jam 33 menit, dan bermain game hingga 7 jam 17 menit. Skor ini ternyata lebih bagus dan lebih cukup jauh dibandingkan pendahulunya Poco X6 5G. Namun sayangnya ada yang downgrade dari Poco X7 5G ini adalah dayanya. Kalau sebelumnya Poco X6 5G 67 watt yang dimilikinya justru malah menurun menjadi 45 watt aja. Kecepatannya tentu tidak lebih baik ketimbang pendahulunya.
Namun meskipun begitu, Poco X7 5G hadir dengan sistem pengisian daya pintar atau Smart Charging Engine. Teknologi ini meliputi peringatan untuk baterai lemah, Smart Charging at Night yang lebih aman hingga Zero Power Instant On. Ada juga fitur baterai health 4.0 yang membantu memperpanjang usia baterai dan tetap ada di atas 80% setelah 1600 kali pengisian daya. Selain itu, Poco X7 5G juga sudah dibekali fitur konektivitas lain seperti NFC multifungsi hingga infrared blaster. Berkat infrared, HP ini bisa diubah menjadi sebuah remote bagi perangkat elektronik lainnya, TV, AC, ataupun hingga proyektor. Sementara NFC-nya bisa dipakai untuk transaksi digital dengan lebih mudah. Sayangnya, Poco X7 5G ini masih memakai USB Type-C versi 2.0, sama dengan versi Pro-nya juga. Artinya, kedua model tersebut masih belum bisa melakukan display out atau memproyeksikan ke layar monitor yang lebih besar. Nah, tadi kan kita udah bahas kelebihan-kelebihannya. Terus HP ini apa sih kekurangannya? Poco X7 ini nggak punya port audio jack dan juga slot micro SD-nya. Kalau kalian lagi nyari port audio jack dan slot micro SD, ya kalian nggak akan nemu di Poco X7 5G ini. Lalu ada kekurangan yang kedua adalah pengisian dayanya yang menurun. Seperti tadi disebutkan, yang Poco X7 ini hanya 45 watt. Namun tidak jauh perbedaannya, ya karena 45 watt ini udah cukup besar kalau menurut saya. Ya memang akan lebih lama. Menurut klaimnya, Poco X7 ini mampu mengisi daya hingga penuh dalam waktu 52 menit, hampir 1 jam. Ya, untuk ukuran Poco X7 ini udah baik 52 menit. Yang penting nggak lebih dari 1 jam. Poco X7 5G ini udah recommended banget sih. Untuk kesimpulannya, ya Poco X7 ini hadir dengan membawa cukup banyak pembaruan ya dibanding pendahulunya. Ya, misalnya aja sertifikasi IP68, IP69, sertifikasi lainnya juga. Selain itu, Poco X7 juga udah menggunakan desain bodi yang curved di kedua sisinya, kesannya jadi terasa lebih premium, tidak hanya dilihat atau digenggam. Soal performa juga Poco nggak pernah mengecewakan, terutama di X series ini. Terus untuk beberapa sektor lainnya juga turut diperhatikan oleh Poco, misalnya kemampuan layar dan lain-lainnya. Ya, walaupun sayangnya masih ada beberapa hal yang mesti diperhatikan Poco X7 5G ini, misalnya nggak ada port audio jack dan juga micro SD, namun tidak mengurangi kehebatan dari Poco X7 5G ini. Gimana? Sobat pengen gadgeters ini tertarik untuk membeli atau tidak? Itu kembali kepada pertimbangan kalian lagi dan juga kebutuhan kalian. Itulah pengen gadgeters Poco X7 5G. Kalau kalian suka, kalian beli. Kalau kalian cocok, kalian beli. Kalau nggak cocok, kalian bisa tunggu lagi Poco rilis yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Pengen Gadget agar bisa lebih maju dan bisa update hampir setiap hari. Pengen Gadgeters, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.